Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 1 Gadis Konyol, tapi menarik meski tidak terlalu cantik. Alarm berbunyi dari ponsel seorang gadis, membuat dirinya segera bangun dari tidurnya. Kemudian ia mematikan alarm tersebut dan kembali berbaring dan kembali memejamkan matanya. Terdengar suara gedoran pintu kamar. Gadis itu perlahan membuka matanya yang masih mengantuk. "Abei Cantika Putri?" teriak suara dari luar pintu. Pintu terus saja digedor-gedor. Dengan malas Abei bangun untuk membuka pintu. "Ada apa, Ma? Ini sudah jam berapa?" "Bukannya kamu hari ini ada wawancara kerja?" tanya sang mama yang bernama Sunita Putri. "Ah iya, aku lupa." Abei spontan berlari ke kamar mandi. Tanpa menghiraukan sang mama yang masih berada di depan pintu, Abei langsung menyiram tubuhnya dengan air. Ia tidak peduli walau air itu dingin. Hanya butuh waktu 5 menit. Abei sudah selesai mandi dan berganti pakaian dengan pakaian kemeja putih dan celana kulot hitam. Abei meskipun seorang gadis, ia jarang memakai rok. Ia lebih nyaman memakai celana jeans atau kulot dan sejenisnya. Merasa sudah cukup rapi, Abei langsung keluar dari kamar menuju dapur. Di meja makan sudah ada sang mama menunggu untuk sarapan. Abei hanya tinggal berdua dengan sang mama. Sementara sang papa sudah menikah lagi dan hidup bersama istri barunya yang seorang janda. Abei sendiri baru saja lulus kuliah S1 dan sekarang akan mengikuti wawancara kerja. Abei duduk di kursi meja makan dan dilayani sang mama. "Semoga kamu diterima kerja, ya sayang," ucap Sunita. Abei hanya mengangguk karena mulutnya penuh dengan nasi goreng. Kehidupan mereka yang sederhana, meskipun begitu mereka sekarang hidup bahagia. Setelah Sunita bercerai dengan suaminya beberapa tahun lalu, Sunita tidak ingin mencari pengganti suaminya. Karena ia hanya ingin hidup berdua bersama putrinya. Terlepas dari suami yang suka selingkuh, membuat Sunita merasa tenang sekarang. "Aku berangkat dulu, ya Ma," ucap Abei sambil mencium pipi sang mama, kemudian berpindah mencium tangan sang mama. "Hati-hati bawa motor, jangan ngebut," pesan Sunita. "Iya Ma," jawab Abei. "Tapi gak janji," ucapnya yang dilanjut dalam hati. Dengan mengendarai sepeda motor, Abei pun berangkat untuk wawancara kerja. Dan benar saja, baru keluar dari kawasan rumah mereka, Abei sudah ngebut di jalan. Alasannya agar cepat sampai di perusahaan tempat dia wawancara. Abei memarkirkan motornya di tempat parkir khusus motor. Ternyata hanya dia sendiri yang menggunakan motor. Yang lain semua menggunakan mobil. Abei tidak peduli dengan semua itu. Yang penting ia tidak menaiki angkutan umum. Abei menemui resepsionis dan bertanya ruangan HRD. "Permisi, saya mau tanya, di mana ruangan HRD?"
Mbak pelamar baru ya? Tanya salah satu resepsionis. Benar Mbak, saya baru ikut wawancara. Mbak langsung saja naik ke lantai 10 dan tunggu di sana. Terima kasih Mbak, ucap Abei sopan. Sama-sama, jawab resepsionis itu sambil tersenyum. Abei terburu-buru masuk ke dalam lift. Beberapa karyawan yang melihatnya heran. Karena Abei masuk ke dalam lift khusus CEO. Siapa dia? Tanya salah satu karyawan. Gak tahu, berani sekali dia masuk ke dalam lift CEO. Jawab karyawan 2. Abei yang tidak tahu cuek-cuek saja. Saat pintu lift hendak tertutup, dua sosok pria tampan pun masuk. Kamu siapa? Tanya sang asisten. Saya pelamar baru dan ingin wawancara hari ini. Jawab Abei. Nona, ini lift khusus CEO, mohon Anda keluar. Pinta sang asisten. Bapak siapa nyuruh-nyuruh? Bapak juga bukan CEO, mengapa naik lift ini juga? Sang asisten garuk-garuk kepala. Sementara sang CEO hanya menahan senyumnya sejak tadi. Nona silahkan keluar, jika tidak saya akan menggunakan kekerasan. Kata sang asisten masih dengan nada lembut, tapi mengandung ancaman. Pak, saya mau cepat, saya ingin wawancara. Jawab Abei ngotot. Abei kemudian melirik ke arah pria tampan yang sejak tadi hanya diam seolah meminta bantuan. Namun yang dilirik malah tidak peduli. Dia adalah seorang CEO pemilik perusahaan ini. Alvaro Desmond nama pria itu. Seorang pria berusia 26 tahun, namun sudah memimpin perusahaan. Dan didampingi oleh sang asisten pribadi bernama Dari Melvin. Keduanya adalah teman baik. Namun saat di perusahaan mereka adalah atasan dan bawahan. Dari menarik tangan Abei, namun di luar dugaan, Abei malah membanting pria itu. Hingga keluar dari lift, Dari menahan rasa sakit di pinggangnya karena dibanting ke lantai oleh Abei. Alvaro menutup mulutnya menahan tawa. Kemudian pintu lift pun tertutup dengan sendirinya. Sedangkan Dari menendang angin melampiaskan kemarahannya. Terpaksa Dari menaiki lift khusus karyawan. Dengan perasaan jengkel, Dari mengumpat di dalam lift. Para karyawan lain menyingkir saat Dari masuk ke dalam lift. Ah, sial sekali hari ini. Sakit sekali pinggangku, umpat Dari. Untung kamu cewek, jika cowok sudah kubuang ke laut lepas untuk santapan hiu. Dari tidak habis-habisnya mengumpat di dalam lift. Sedangkan Abei hanya terdiam. Apalagi ia merasa begitu canggung saat berada di dalam lift bersama sang bos. Tuan permisi. Ucap Abei saat tiba di lantai 10. Alvaro tidak bereaksi apa-apa. Tidak ada senyum, hanya memperlihatkan wajah dingin dan datar saja. Abei segera berlari kecil keluar dari dalam lift, kemudian pintu lift tertutup. Barulah Alvaro tertawa terpingkal-pingkal. Sejak tadi ia menahan semuanya. Gadis konyol, tapi menarik meski tidak terlalu cantik, gumamnya.
Alvaro tiba di lantai 20. Sedangkan Dari juga baru keluar dari lift. Ia segera menghampiri tuannya. Dari langsung menunduk hormat, sedang Alvaro hanya berjalan terus saja. Alvaro masuk ke dalam ruang kerjanya, dan langsung duduk di kursi kebesarannya. Dari juga ikut duduk di depan tuannya itu. Ada apa tuan? Ada sesuatu yang perlu? Tanya Dari. Siapa gadis tadi? Tanya Alvaro. Saya juga tidak tahu tuan, nanti saya tanyakan ke HRD. Kalau bisa secepatnya. Baik tuan. Alvaro melihat Dari yang berjalan sedikit pincang pun kembali tertawa. Dari menjadi kesal dengan tuannya itu. Dari, sebaiknya kamu periksa pinggangmu. Siapa tahu ada bagian yang patah. Aku belum mau ganti asisten. Baik tuan, nanti saya periksa. Sekarang. Perintah Alvaro. Baik tuan. Dari akhirnya mendapat izin cuti hari ini. Ia akan ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Alvaro duduk termenung di kursi kebesarannya. Ia teringat gadis tadi seketika ia tersenyum. Ia teringat bahwa dia membuat peraturan di perusahaan. Tidak boleh pacaran di perusahaan atau di tempat kerja. Dan tidak boleh jatuh cinta pada sesama karyawan atau atasan. Bukan tanpa sebab Alvaro membuat peraturan tersebut. Karena para karyawannya tidak sedikit yang mengincar dirinya dengan terang-terangan. Jadi untuk menghindari itu semua, Alvaro membuat peraturan seperti itu. Agar tidak ada yang berani mendekatinya. Sementara di lantai 10, wawancara sedang berlangsung. Ada 200 pelamar yang datang untuk mengisi 3 posisi jabatan, yaitu sekretaris CEO, dan yang lainnya adalah karyawan biasa. Hingga saat ini belum ada satupun yang memenuhi kriteria yang dipilih. Abei sudah gelisah, karena gilirannya masih jauh. Ada banyak yang keluar dengan wajah lesu. Kamu yakin akan diterima di sini? Tanya Mustika. Mustika adalah teman satu kampus dengan Abei. Keduanya mengambil jurusan yang sama, yaitu manajemen dan bisnis. Karena Abei ingin sekali bekerja di kantoran. Gak yakin sih, tapi setidaknya sudah mencoba. Jawab Abei santai. Mustika tersenyum sinis. Jangan harap kamu bisa diterima. Kamu tahu manajer umum di sini adalah pamanku. Abei menghela nafas. Ia juga belum yakin dengan dirinya sendiri. Diterima menjadi karyawan biasa juga tidak apa-apa. Begitulah pemikiran Abei. Lihat dirimu, dengan pakaian kucel seperti ini mana mungkin kamu bisa diterima? Abei yang malas berdebat pun mengabaikan saja. Sejak dari zaman kuliah, Mustika selalu mengejeknya. Entah apa yang salah dengan dirinya, giliran Mustika masuk untuk wawancara. Hanya beberapa menit sudah keluar dengan wajah cerianya. Ia diterima menjadi sekretaris CEO. Semua berkat orang dalam, yaitu sang paman. Sekarang tiba giliran Abei, dengan perasaan gugup Abei masuk. Pegawai HRD melihat penampilan sederhananya pun langsung menghinanya. Dengan pakaian seperti ini,
ada niat untuk melamar pekerjaan di sini? Tanyanya, Bu, saya ingin bekerja bukan ingin menjual tubuh. Jawab Abei, kamu berani menjawab? Lah ibu nanya, ya saya jawablah. Kamu tidak diterima, cepat pergi dari sini. Abei pun pergi tanpa menoleh ke arah wanita itu. Wanita yang hanya memandang penampilan, bukan kemampuan. Sewaktu Abei mengirimkan lamaran kerja, Abei masuk seleksi untuk diwawancarai. Sebab itulah Abei datang dengan harapan bisa diterima. Dengan begitu ia bisa menghasilkan uang untuk merubah perekonomian keluarganya. Abei berjalan lesu menuju lift. Setelah sampai di bawah, Abei langsung ke parkiran motor. Namun siapa sangka ia kembali bertemu dengan Mustika. Aku bilang juga apa? Gak bakal diterima. Di sini tidak menerima karyawan miskin sepertimu, ucapnya pedas. Abei mengabaikan saja kata-kata itu. Dibalas pun percuma, hanya saja ia akan mencari pekerjaan di tempat lain. Sebagai pelayan kafe atau restoran juga tidak apa-apa. Maaf, aku sudah terbiasa mendengar gonggonganmu, jadi gak akan mempan. Sahut Abei. Wajah Mustika seketika memerah. Ia mengangkat tangannya hendak menamparkan Abei. Tapi Abei bukan gadis yang mudah ditindas. Selama ini ia mengalah karena takut dicabut beasiswa miliknya, yang ia dapatkan dengan susah payah. Sialan kau, maki Mustika, kemudian mengayunkan tangannya ke wajah Abei. Dengan cepat Abei menangkap tangan tersebut. Hal itu sempat dilihat oleh Alvaro yang ingin keluar makan siang. Gadis itu cukup berani juga, gumamnya. Alvaro yang sedang berada di dalam mobil seketika tersenyum. Senyum yang jarang ia perlihatkan pada siapapun kecuali orang tuanya. Dulu aku mengalah setiap kali kamu tindas. Karena aku tidak ingin beasiswaku dicabut. Sekarang aku sudah lulus dengan nilai terbaik. Maka aku tidak akan tinggal diam jika ditindas, kata Abei. Abei pun menyentak tangan Mustika dengan kasar, sehingga ia terhuyung dan terduduk di aspal. Awas saja kau, aku akan balas, ucapnya sambil mengepalkan tangannya. Perlahan ia bangkit dan hendak mengejar Abei. Namun Abei sudah lebih dulu naik ke motornya dan segera pergi dari situ. Alvaro diam-diam mengikuti motor Abei. Siapa dia? Sepertinya mobil itu mengikutiku. Gumam Abei di balik helmnya. Abei menggunakan helm full face jadi wajahnya tidak terlihat. Abei melajukan motornya, mobil yang mengikutinya pun melaju. Mau main-main denganku? Batin Abei. Abei menambah kecepatan motornya. Abei juga menyalip kendaraan lain. Hingga Alvaro yang menggunakan mobil pun sedikit kesulitan. Abei seketika tersenyum di balik helmnya. Karena Alvaro kehilangan jejaknya. Kemudian Abei kembali ke jalan raya. Setelah tadi ia sempat bersembunyi di sebuah gang kecil. Siapapun kamu tidak akan bisa mengejarku, ucap Abei berbicara sendiri.
Abei kini kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah, Abei memarkirkan motornya di tempatnya. Kemudian ia menemui sang mama yang sedang berjualan gado-gado. Bagaimana wawancaranya? Tanya Sunita. Gagal ma, ditolak sebelum wawancara. Jawab Abei. Memangnya Abei melamar pekerjaan di mana? Tanya pelanggan yang membeli gado-gado tersebut. Masih tetanggaan dengan Sunita. Perusahaan Desmond Company. Jawab Abei. Wah, itu kan perusahaan besar. Beruntung kalau bisa diterima di perusahaan itu. Iya Mbok, tapi aku tidak diterima. Karena perusahaan itu ternyata memandang fisik dan penampilan. Bukan kepintaran. Sabar ya Bey, mungkin belum rezeki. Nanti Mbok akan tanya Pak Demu. Siapa tahu di tempatnya bekerja masih ada lowongan kosong. Terima kasih Mbok, aku sangat ingin bekerja. Pesanan si Mbok pun sudah siap. Kemudian ia pun membayarnya. Abei duduk di samping mamanya. Kebetulan saat ini pembeli sedang kosong. Abei bantuin mama aja deh, daripada nganggur. Katanya, iya, tapi kamu harus cari kerja juga, biar penghasilan kita bertambah. Ucap Sunita, bagaimana hari ini ma? Apa banyak pembeli? Lumayan, ada juga buat modal besok dan untuk simpanan meskipun sedikit. Tiba-tiba perut Abei berbunyi, karena ia belum makan siang. Sunita yang mendengar itu pun langsung membuatkan gado-gado untuknya. Di rumah tidak ada makanan, karena mama tidak masak. Kata Sunita, gak apa-apa ma, makan ini juga sudah kenyang. Ucap Abei. Sementara Alvaro yang kehilangan jejak Abei pun kebingungan. Ia sendiri juga tidak tahu kawasan ini, karena tempat ini cukup sepi. Bahkan kendaraan juga jarang lewat daerah ini. Alvaro pun membuka ponselnya dan mengikuti arah yang ada di aplikasi. Alvaro yang tadinya ingin makan siang pun tidak jadi. Hah, ternyata aku dikerjain oleh gadis itu. Awas saja jika aku bertemu lagi denganmu, gadis nakal, gumam Alvaro. Alvaro penasaran dengan gadis itu. Dari saat gadis itu membanting asistennya. Hingga tadi saat ia mendengar gadis itu berdebat. Meskipun Alvaro kurang tahu pasti perdebatan mereka karena apa. Tapi cukup membuatnya penasaran. Jika sang asisten mengetahui bahwa bosnya itu berubah menjadi kepo. Mungkin Dari adalah orang yang pertama membuli Alvaro. Alvaro pun kembali ke perusahaan, ia hanya memesan makanan dari aplikasi. Beruntung Alvaro tidak memilih soal makanan. Yang penting baginya higienis. Tapi makanan pinggir jalan, Alvaro memang belum pernah. Karena menurutnya itu tidak higienis. Tiba di perusahaan, ternyata Dari sudah selesai memeriksa keadaannya. Beruntung Dari tidak kenapa-kenapa. Saat diperiksa ternyata hanya ada sedikit memar. Dan dokter hanya memberi salep untuk dioleskan agar cepat sembuh. Tuan dari mana? Tanya Dari. Sudah kamu cari tahu gadis itu? Tanyanya, bukannya menjawab malah balik bertanya.
Belum Tuan, saya belum sempat, jawab Dari. Jelas aja tidak sempat, pekerjaan dilimpahkan ke Dari. Apalagi Dari baru saja pulang dari rumah sakit setelah untuk pemeriksaan. Hari ini juga Dari mencari tahu tentang sekretaris yang terpilih untuk tuannya. Dari yang mendapat laporan dari pihak HRD, bahwa Mustika yang menjadi sekretarisnya merasa senang. Dan segera melaporkannya kepada tuannya. Anehnya Alvaro tidak merespon sedikit pun tentang sekretaris yang direkrut bernama Mustika itu. Tuan, pihak HRD sudah memilih sekretaris untuk Anda. Dan manajer umum mengatakan jika gadis itu sangat cocok untuk menjadi sekretaris Anda. Kata Dari, siapa namanya? Tanya Alvaro, Mustika Tuan, dan besok gadis itu sudah mulai bekerja. Jawab Dari Melvin, kau tahu peraturan perusahaan ini, kan? Tanya Alvaro, tahu Tuan, tapi apa hubungannya? Tanya Dari balik, gak ada. Jawab Alvaro tanpa beban, hanya sekedar mengingatkan. Katanya lagi, saya faham Tuan. Jawab Dari, jam 5 sore Alvaro dan Dari pun bersiap-siap untuk pulang. Karena peraturan kerja jam 5 sore sudah pulang. Masuk kerja pagi jam 8 pagi. Keduanya pun keluar dari ruangan kerjanya. Tidak lupa ia mengunci pintu ruangan itu agar tidak dibobol pencuri. Meskipun ruangannya dilengkapi CCTV dan kamera tersembunyi lainnya, namun Alvaro akan selalu berhati-hati dalam hal seperti ini. Keduanya pun masuk ke dalam lift. Tiba di lantai bawah ternyata para karyawannya sudah pulang. Mereka masuk ke dalam kendaraan masing-masing. Alvaro tidak lupa memberikan tips untuk satpam yang berjaga malam. Sekedar untuk uang kopi dan rokok. Terima kasih Tuan. Ucap salah satu satpam. Jawab Alvaro datar. Satpam sudah tidak heran lagi dengan sikap tuannya yang seperti itu. Dari dan Alvaro pulang dengan tujuan masing-masing. Alvaro pulang ke mansion, ada kalanya ia pulang ke apartemen miliknya. Dari dan Alvaro tinggal dalam satu gedung bangunan, hanya beda apartemen saja. Alvaro tiba di mansion. Sang mama yang melihat putranya pulang ke mansion pun langsung menyambutnya dan memeluknya. Ardina sangat senang jika anaknya pulang ke mansion. Alvaro pulang dalam sebulan hanya bisa dihitung dengan jari saking jarangnya. Bukan tidak ingin pulang, hanya saja ia lebih senang tinggal di apartemennya sendiri. Sayang kamu pulang? Tanya Ardina lalu meleraikan pelukannya. Iya Ma, untuk beberapa hari ke depan aku akan tinggal di mansion. Jawab Alvaro kemudian mencium kening sang mama. Setelah itu ia mencium tangan mamanya. Pulang juga kamu, papa pikir lupa jalan pulang. Tanya sang papa yang juga baru keluar. Alvaro langsung memeluk papanya. Ia tahu papanya begitu menyayanginya. Hanya saja cara papanya menunjukkan kasih sayangnya sedikit berbeda. Terkesan jutek dan berkata pedas serta egonya yang tinggi.
Tapi sebenarnya ia sangat menyayangi anak sematawayangnya itu. Sudah masuk, sudah sore. Mandi dulu sana, pinta Ardina. Alvaro masuk langsung menuju kamarnya, karena ia ingin langsung mandi. Badannya sudah terasa lengket meskipun tidak berkeringat. Setelah selesai mandi dan makan malam, Alvaro memutuskan untuk langsung kembali ke kamarnya. Alvaro ingin beristirahat dengan cepat. Karena besok harus ia akan melakukan aktivitas seperti biasa. Sayang, ada apa denganmu? Tanya Ardina mendekati putranya yang sedang berbaring di atas tempat tidur. Tidak ada apa-apa, Ma. Aku hanya ingin segera istirahat saja. Tadi di kantor banyak pekerjaan jadi aku ingin istirahat lebih cepat, jawab Alvaro. Kalau begitu istirahatlah, Mama juga ingin istirahat. Alvaro mengangguk. Ardina pun segera keluar dari kamar putranya. Alvaro tiba di perusahaan. Saat keluar dari mobil, Alvaro selalu menjadi pusat perhatian para karyawan wanita. Tapi mereka tidak ada yang berani untuk mendekati bos mereka itu. Dari juga baru datang, ia berlari kecil menghampiri tuannya. Saat hendak masuk ke dalam lift, mereka sama-sama menghentikan langkahnya. Tunggu. Mustika berlari kecil hendak masuk ke dalam lift khusus CEO. Siapa wanita itu? Tanya Alvaro yang menatap tajam ke arah Dari. Dari menggeleng, dia sendiri juga tidak mengenali gadis itu. Tuan, saya sekretaris Anda yang baru, ucap Mustika dengan gaya genitnya. Lewat lift sebelah, jangan lewat lift ini, titah Alvaro. Mustika mematung di tempatnya. Niatnya ingin satu lift dengan CEO ternyata gagal. Alvaro dan Dari pun masuk ke dalam lift. Sementara Mustika dengan langkah gontai menuju lift sebelah. Lift khusus karyawan selalu saja ngantri, karena kapasitas beban lift tersebut terbatas. Jadi jika melebihi kapasitas muatan maka lift tidak akan bisa naik. Saya duluan. Mustika masuk menerobos antrian. Bunyi alarm lift karena kelebihan muatan berbunyi. Mereka semua yang ada di dalam saling pandang. Lalu tatapan mereka tertuju pada Mustika yang terakhir kali masuk. Apa, saya sekretaris baru di sini. Dan paman saya manajer umum, kalian yang keluar. Ucap Mustika, tentu saja ia tidak ingin mengalah. Baru jadi sekretaris aja belagu. Kita juga mau cepat kali. Ejek karyawan satu. Iya nih, gara-gara satu orang kita semua telat. Ucap karyawan dua. Salah satu dari mereka, tanpa berbicara sepatah kata pun langsung merampas tas Mustika. Dan melemparnya keluar lift. Mustika pun segera berlari keluar mengambil tas tersebut. Kemudian pintu lift langsung tertutup. Sebelum pintu lift tertutup sempurna, karyawan yang melempar tas tersebut sempat mengejek. Makanya jangan belagu, ucapnya sambil memeletkan lidahnya. Kemudian mereka semuanya tertawa, termasuk karyawan yang di luar lift yang masih menunggu antrian. Ah,
Jeritan Mustika menggema di ruangan itu. Mustika mengepalkan tangannya. Awas saja kalian semua akan aku balas. Alvaro masuk ke dalam ruang kerjanya. Sekilas ia melirik ke meja sekretaris, tapi belum ada siapa-siapa di sana. Ke ruanganku sekarang. Perintah Alvaro pada Dari. Baik Tuan, jawab Dari. Dari pun mengikuti Alvaro masuk ke dalam ruang kerjanya. Dari duduk berhadapan dengan Alvaro dan hanya dibatasi meja. Apa itu sekretaris baru yang direkrut oleh HRD? Tanya Alvaro. Saya juga tidak kenal Tuan. Saya hanya mendapat kabar kalau sekretaris baru itu bernama Mustika. Jawab Dari. Kalau dia datang, suruh dia mengerjakan berkas untuk rapat nanti jam 10 pagi. Titah Alvaro. Baik Tuan. Kemudian Dari pun keluar dari ruangan itu. Ia menyadari jika Alvaro tidak senang dengan sekretaris baru itu. Ini sudah yang kesekian kalinya merekrut sekretaris. Berapa lama yang ini bisa bertahan aku pun tidak tahu. Gumam Dari saat keluar dari ruangan itu. Dari masuk ke ruang kerjanya. Dan setelah itu ia kembali keluar untuk menyerahkan berkas yang akan disiapkan untuk rapat nanti. Kerjakan ini, dan harus siap sebelum jam 10 pagi ini, kata Dari dengan tegas. Saya, tanya Mustika menunjuk dirinya sendiri. Kalau bukan kamu siapa lagi? Kamu sekretaris dan itu sudah menjadi bagian pekerjaanmu. Jawab Dari. Ingat, harus siap sebelum jam 10. Dari menekankan kalimatnya pada Mustika. Mustika pikir menjadi sekretaris itu bisa santai dan bisa mendekati sang CEO. Namun dugaannya salah. Ternyata CEO tersebut sangat sulit untuk didekati. Mustika kebingungan hendak mengerjakan dokumen tersebut. Semasa kuliah, Mustika selalu mengandalkan orang lain untuk membuat tugas yang diberikan oleh dosen. Sehingga Mustika bisa lulus dengan hasil yang memuaskan, meskipun masih jauh dari nilai ABI. Karena ABI termasuk murid terpintar di masa itu. Sebab itulah ia mendapatkan beasiswa penuh. Dari mulai SMP hingga kuliah ia selalu mendapatkan beasiswa. Juga prestasinya di bidang lain membuat dirinya meraih banyak penghargaan. Namun sayangnya, prestasi dan kepintarannya tidak berlaku saat melamar pekerjaan. Aduh, bagaimana ini? Batinnya. Ia hanya membolak-balik kertas dan tidak mengerti untuk mengerjakan. Tanpa sepengetahuannya Dari dan Alvaro memperhatikan lewat pintu yang tidak tertutup rapat. Alvaro dan Dari pun menghampiri Mustika. Bagaimana, sudah selesai? Tanya Alvaro. Belum Tuan. Jawab Mustika. Dari langsung mengambil kertas tersebut. Dan dilihat masih belum dikerjakan sama sekali. Dari hanya geleng-geleng kepala. Apa begini cara kerja seorang sekretaris? Siapa yang merekrutnya? Tanya Alvaro dingin. Nanti saya tanyakan ke bagian HRD. Jawab Dari. Nanti,
Nanti, aku mau sekarang. Baik Tuan, batalkan rapat hari ini dan tunda setelah mendapatkan sekretaris baru. Baik Tuan, dari segera menelepon bagian HRD. Dan memintanya untuk menghadap CEO. Donita pun heran setelah menerima telepon dari asisten pribadi CEO. Ada apa ya? Apa ada yang salah? Tanyanya dalam hati. Tania pun segera pergi ke lantai 20. Bersambung.